Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Materi kita pada hari ini sudah bisa dibaca di Spada ya, bisa di-download materinya di Spada. Mungkin sudah ada yang membaca tentang transformasi balikan. Bisa terlihat atau tidak slide-nya di tempat kalian? Bisa, Miss. Terlihat. Oke, lanjut berarti ya. Ini ngomong-ngomong ada yang sudah membaca materinya? Sudah, Miss, kilas. Oh, sudah ya. Berarti sudah ada gambaran sedikit-sedikit lah ya tentang transformasi balikan. Materinya sedikit, nggak banyak. Jadi di materi transformasi balikan ini ada beberapa teorema. Yang pertama, setiap transformasi T memiliki balikan. Ini kayak hubungan di antara kita aja ya, bisa balikan. Ternyata transformasi juga memiliki balikan. Kalau misalnya di fungsi biasa, fungsi itu kan persamaannya dalam bentuk fx, balikannya itu kan f inverse. Nah, sama dengan transformasi biasa itu T, berarti balikannya disebut inverse dilambangkan dengan pangkat min 1. Nah, di sini bisa kita buktikan, andaikan T merupakan suatu transformasi, berarti kita misalkan di sini transformasi terhadap titik A, ini ya, TAX berarti transformasi terhadap titik A, itu menghasilkan bayangan di sini X, kemudian ini kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram panah, A, ini transformasinya ya, menghasilkan bayangan yaitu X. Maka kalau kita balik X, kalau ditransformasi balikan akan menghasilkan bayangannya yaitu A. Dengan syarat di sini A anggota bidang V, kemudian X juga sama anggota bidang V. Nah, di sini balikan itu dilambangkan dengan X ya. Dilambangkan dengan L. Jadi maksudnya sama, kalau transformasinya T, kalau di sini balikannya L. Di sini harusnya L ya. Kemudian sehingga TLX, nah ini kan dari awal tulisannya TA, ini kan A, sedangkan A itu sama dengan LX. Nah, berdasarkan ini, A itu sama dengan LX, sehingga TLX itu sama dengan X, jadi LX-nya diganti, A-nya diganti LX. Sehingga dalam hal ini, TLX itu sama dengan X, jadi LX-nya itu kan A ya, kurungnya dibuka, jadi TLX itu sama dengan transformasi dikali dengan balikannya itu kan inverse, sama dengan fungsi ya. Suatu fungsi kalau dikalikan dengan inverse-nya itu akan menghasilkan identitas. Ini identitas. Identitas. Nah, oke. Identitas dikali dengan X, nanti ini akan menghasilkan X. Nah, ini ya. Nah, TL itu sama dengan I, karena dalam hal ini X sama X-nya sama-sama dibuang, sehingga TL-nya itu sama dengan I. Transformasi dikali dengan balikannya itu akan menghasilkan identitas. Kan mudah ya sampai sini. Nah, yang berikutnya, kalau kita balik, jadi kan TL sekarang kita balik jadi LT. Jadi LT itu maksudnya sama juga. Nah, di sini kalau TX itu sama dengan B, maka LB itu sama dengan X, tinggal dibalik. Ini ya, tinggal kita balik. Kemudian sehingga L dikali TX, balikan dari transformasi X itu akan menghasilkan LB sama dengan X. Sehingga dalam hal ini, nah, L buka kurung TX sama dengan X tadi kan, jadi kalau dibuang, nah yang ini kalau LB-nya kita buang kan tinggal yang ini sama yang ini. Berikutnya, tadi LTX itu sama dengan identitas, karena dia balikannya, ini balikannya dikali transformasinya, sehingga hasilnya identitas. Kemudian X-nya tadi sama-sama kita coret.
Nah, sehingga L dikali P itu sama dengan identitas. Jadi kalau kita mengalihkan transformasi dikali dengan inverse-nya, atau kita balik inverse-nya dikali transformasinya, itu akan menghasilkan suatu identitas. Dengan syarat ini ya, ini harus terpenuhi. B anggota V, X juga anggota V. Semuanya ada dalam bidang yang sama, yaitu bidang V. Nah, di sini PL sama dengan LP sama dengan identitas. Berikutnya, setiap transformasi memiliki hanya satu balikan. Jadi, balikannya itu pasti cuma satu, tidak lebih dari itu. Nah, dalam hal ini, ambil sembarang titik P, dengan P itu anggota V juga, dan P adalah suatu transformasi. Seandainya kita andaikan dia memiliki balikan lebih dari satu. Kalau balikannya lebih dari satu, kita andaikan di sini ada dua balikan, yang kita sebutnya S1 dan S2. Berarti transformasi dari S1 terhadap titik P, kalau kita balikan jadi S1TP. Transformasi dikali dengan balikannya, ini kan tadi balikan ya, S ya, akan menghasilkan identitas. Berarti identitas dikali P, nanti hasilnya sama dengan P. Bagaimana jika transformasinya terhadap S2 di sini? Sama saja. TS2 itu kan sama dengan S2T. Nah, tadi dibolak-balik tadi ya. Balikannya dikali dengan transformasi, hasilnya adalah identitas. Jadi sama-sama identitas dikali P, ini juga identitas dikali P. Jadi sama saja. Mau dia S1, mau dia S2 akan menghasilkan transformasi yang sama. Ini hasilnya P, ini juga hasilnya P. Sehingga dalam hal ini di sini S1P sama dengan S2P akan memberikan hasil yang sama. Maka bisa kita simpulkan bahwa balikannya S1 itu sama dengan S2 karena dia memberikan bayangan yang sama. Nah, maka di sini S1 sama dengan S2 sama dengan S. Sehingga bisa kita katakan bahwa transformasi itu tidak memiliki dua balikan, melainkan memiliki satu balikan, seperti itu. Nah, dalam hal ini, teorema yang ketiga, balikan setiap pencerminan adalah garis. Nah, balikan setiap pencerminan pada garis adalah pencerminan itu sendiri. Jadi, M di sini mirror ya, pencerminan. Pencerminan kan lambangnya M tuh. Jadi kalau ada suatu garis dicerminkan, maka balikannya adalah garis itu sendiri. Jadi kalau garisnya misalnya kita punya garis apa ya? Y sama dengan X. Ini kalau misalnya kita mau mencerminkan M titik A misalnya terhadap Y sama dengan X. Bagaimana kalau kita inversekan? Balikan dari titik A terhadap garis yang sama, terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau dia dibalikan atau diinversekan, maka suatu garis itu adalah pencerminannya adalah garis itu sendiri. Artinya, garis Y sama dengan X, kalau yang ditanya adalah transformasi balikan atau pencerminan balikan, maka garisnya itu tetap, yaitu tetap Y sama dengan X. Karena sesuai dengan teorema tadi dikatakan balikannya adalah pencerminan itu sendiri. Berarti sama saja ya, tidak berubah, tidak ada perubahan sesuai dengan yang tertulis di sini. M pangkat 1G sama dengan MG. Pencerminan inverse terhadap garis G itu sama dengan pencerminan terhadap garis G. Mau inverse-nya, mau transformasinya itu sama. Lanjut ya. Nah, yang berikutnya ini suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri dinamakan involusi. Nah, ini jika suatu transformasi balikannya itu adalah transformasi itu sendiri. Jadi sama saja dengan balikannya sama saja dengan transformasinya. Artinya garis yang tadi kalau balikannya sama dengan transformasinya maka dia disebut involusi. Bentar ya. Clear? Kita lanjut ya.
Yang berikutnya, apa masih terdengar? Oke. Aman, Miss, aman. Ya. Yang berikutnya, andaikan T dan S adalah suatu transformasi, misal suatu transformasi kita lambangkan dengan T dan S, tadi S itu balikannya, kemudian T itu transformasinya tadi ya, maka masing-masing memiliki balikan. Jadi transformasi itu kalau dibalikan, lambangnya itu T inverse, balikannya S, kalau ditransformasikan lambangnya S inverse. Biarpun dalam hal ini tadi T kalau dibalikin hasilnya S ya. Jadi ini dalam hal ini kita anggap T sama S itu sama-sama transformasi yang berbeda. Karena ini kita anggap sama-sama transformasi yang berbeda, masing-masing transformasi itu memiliki balikan, yaitu T inverse dan S inverse. Nah, dalam hal ini T, ini komposisi ya. Masih ingat materi tentang komposisi fungsi. Jadi kalau di komposisi fungsi, T komposisi S juga merupakan suatu transformasi. Seandainya ada masing-masing transformasi di sini, maka hasil komposisinya juga merupakan transformasi. Jadi ada balikannya. Balikannya adalah T komposisi S pangkat -1. Jadi dalam hal ini jangan sampai tertukar. Kalau yang diminta T komposisi S, maka inverse-nya atau balikannya adalah ini kita kerjakan dulu di kurung T cari komposisi S, T komposisi S kita cari dulu, baru dicari balikannya atau dicari inverse-nya. Nah, dalam hal ini, kalau dulu kita belajar tentang komposisi kan hasilnya gini ya. T komposisi S inverse, maka nilainya setara dengan S inverse komposisi T inverse. Jadi, penulisannya yang belakang kita tulis duluan. Kalau yang depan ini kan dikomposisikan dulu, baru cari inverse-nya. Kalau yang ini sebelahnya diinverskan dulu, S-nya diinverskan dulu, T-nya diinverskan dulu, baru cari komposisinya. Seandainya nanti transformasinya ada banyak, misalnya saya pakai transformasinya A, komposisi B, kemudian komposisi C. Ada 3 misalnya ya. Nah, ini dicari balikannya, maka hasil balikannya seperti apa? Setara dengan apa? Yang belakang dulu yang kita tulis. Berarti C inverse atau balikan terhadap C komposisi B, B inverse komposisi A inverse. Jadi yang belakang itu kita tulis duluan, baru yang depan. Pengerjaannya bagaimana? Yang mana yang paling mudah? Terkadang yang mudah yang depan, terkadang yang lebih mudah yang belakang. Kalau yang depan kita cari komposisinya dulu, baru diinverskan. Kalau yang belakang kita cari inverse-nya dulu, baru cari komposisinya. Lanjut ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai selesai, bisa langsung bertanya. Saya contohkan, pada sebuah sistem sumbu ortogonal, ada garis G. Garis G itu X, Y sedemikian hingga Y sama dengan X. Dan ada garis H, X, Y sedemikian sehingga Y sama dengan 0. Nah, garis G adalah Y sama dengan X, dan garis H adalah Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 ini kan merupakan sumbu X ya. Nah, dia sumbu X. Sehingga kalau kita kemarin belajar tentang matriks, ini kalau mau diubah menjadi bentuk matriks terhadap Y sama dengan X itu kan 0, 1, 1, 0. Kemudian kalau sumbu X berarti gimana? 1, 0, 0, min 1. Nah, kalau yang lupa silahkan dibuka ya. Ini jika diperlukan matriksnya. Jika tidak diperlukan, kita bisa menghitungnya secara langsung. Kalau Y sama dengan X, misalnya awalnya titiknya X, Y. Nah, maka bayangannya nanti menjadi Y sama dengan X, kita balik. Jadi Y,
X. Nah, untuk yang sumbu X, ini kalau awalnya X, Y, aduh, panjangan, apa ya? Nah, kalau awalnya X, Y, maka bayangan yang kita bayangkan, sumbu X kan gini ya, kalau dicerminkan atas, bayangannya di bawah. Berarti nanti yang berubah menjadi negatif adalah Y-nya. Jadi ini X, min Y. Nah, ini soalnya belum selesai nih. Sampai di sini terbayang ya tentang garis Y sama dengan X dan Y sama dengan 0. Nah, di soal kita tentukan P sehingga MH MG, MH ini komposisi ya, MH komposisi MG titik P itu jawabannya sama dengan R, di mana R itu 2,7. Jadi kita bukan mencari bayangan tapi mencari titik awal. Karena kita mencari titik awal, maka yang kita gunakan adalah konsep balikan. Nah, kita andaikan P itu sama dengan X, Y, maka dalam hal ini MH MGP kan sudah saya sebutkan tadi di depan ya, kalau transformasi dikali dengan balikannya itu maksudnya identitas. Jadi dalam hal ini, agar kita lebih mudah mencari, maka ini soal awalnya yang ini juga soal awal, saya tambahkan bagian ini saya tambahkan. Kenapa yang ini yang ditambahkan? Tujuannya agar kita bisa menghilangkan transformasinya, atau kita bisa menghilangkan pencerminannya. Kenapa saya menuliskannya M inverse G dikali M inverse H, komposisi ya, M inverse G komposisi M inverse H, karena di sini di soal penulisannya adalah MH duluan. Karena penulisannya MH duluan, maka di sini saya dekatkan dengan MH. Kalau komposisi itu kan yang bisa kita kerjakan yang terdekat terlebih dahulu. Nah, karena M inverse H dengan MH itu terdekat, maka ini bisa kita kerjakan. Nah, yang ini sama ini kan dekat ya. Jadi ini berubah menjadi identitas. Karena ini berubah menjadi identitas, kemudian sisanya berarti M inverse G, komposisi identitas, komposisi MG, P. Nah, M inverse G identitas MG itu nanti bisa kita hilangkan, identitas dikali MG kan tetap MG. Kemudian sisanya di sini M inverse G, komposisi MG. Nah, ini. Nah, jadi jelek ya tulisannya. Maaf ya, maklum. M inverse G komposisi MG ini kan, ini akan menghasilkan identitas lagi. Nah, ini ya, hasilnya identitas ini. Identitas titik P, nah ini kan di bagian belakang tetap nih, M inverse G, M inverse H tetap, sehingga yang bagian depan, identitas dikali dengan P kan hasilnya tetap P. Kita tinggal mencari M inverse G dengan M inverse H. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau suatu garis, pencerminannya itu sama saja dengan garis itu sendiri. Artinya, balikan dari garis itu tadi, balikan dari garis H, yang ini tadi, karena posisinya seperti ini, berarti yang kita kerjakan M inverse H duluan ya. M inverse H terhadap titik R ini kita kerjakan duluan. Nah, dalam hal ini M inverse H itu sama dengan MH sesuai dengan teorema kita tadi. Kemudian M inverse HR sama dengan MHR karena sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan teorema. Titik R adalah 2,7. Garis H, kita cek tadi garis H. Garis H itu Y sama dengan 0 yang ini, sumbu X. Karena dia sumbu X, tadi seperti yang saya bilang, sumbu X itu adalah kita merubah Y-nya menjadi negatif. Jadi di sini 2-nya tetap, kemudian Y-nya berubah menjadi 7, berubah menjadi min 7, karena berubah menjadi negatif. Sehingga ini tadi sudah kita kerjakan, ketemunya 2,7. Kemudian M inverse G. M inverse G itu kan sama dengan MG ya. Ini sama. Yang ini sama dengan ini.
Garis G tadi adalah Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X itu tadi kita merubah posisi Y menjadi X menjadi Y. Tukeran tempat. Nah, sehingga 2,-7 berubah menjadi -7,2. Nah, seperti ini. Ini kita nggak pakai matriks ya. Kalau kita mau pakai matriks, berarti kita pakai perkalian matriks. Boleh juga kalau pakai matriks. Nah, kalau kita menggunakan matriks M inverse G, G-nya tadi Y sama dengan X ya, 0, 1, kemudian ini 1, 0, dikali dengan M inverse H. M inverse H tadi hanya sumbu X, berarti 1, 0, 0, min 1, kemudian dikali dengan titik. Titiknya adalah 2, 7. Nah, ini kalau kita kalikan dengan menggunakan konsep perkalian matriks, kita boleh mengalihkan yang depan dulu, ini dengan ini dulu boleh, atau ini dengan ini dulu juga boleh. Nanti hasilnya harusnya sama ya. Kalau kita kalikan yang belakang dulu, ini tetap. Nah, ini kan baris dikali dengan kolom. 1 dikali 2 kan 2 ya, tambah 0 kali 7, 0, jadi tetap 2. Kemudian 0 dikali 2 itu 0, min 1 dikali 7, min 7. Nah, baru kita kalikan yang ini. Sama cara mengalikannya, baris dikali dengan kolom. Ini barisnya. Nah, sehingga 0 dikali dengan 2, 0. 1 dikali min 7, di sini min 7. Kemudian 1 dikali 2, ini 2, ditambah 0 kali min 7, di sini 2. Nah, di sini titiknya sama ya, berarti min 7,2. Sehingga kita mengerjakannya langsung manual, boleh, atau menggunakan matriks juga boleh. Nah, sampai di sini materi kita cukup. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada kayaknya ya. Udah berarti kan? Ada, Miss. Betul.